decentralization ini, ya itu disebabkan karena dalam satu organisasi apabila level organisasi itu berjenjang, ya berjenjang di sini kalau dia multinasional, ya kalau dia anak perusahaan, ya atau juga merupakan cabang, ya tentu saja dalam hal ini diperlukan desentralisasi, gitu ya. Nah, kenapa diperlukan desentralisasi? Nah, tentu saja di sini ada beberapa manfaatnya dilakukan desentralisasi dalam organisasi. Nah, ada 4 alasan, gitu ya. Yang pertama, ya ada 5 alasan, gitu ya. Yang pertama adalah keinginan pimpinan itu sendiri, gitu ya, bagaimana mengkonsentrasikan strategi organisasinya pada level unitnya, gitu kan, atau juga pada level yang terendah, ya, sehingga dalam hal ini diperlukannya namanya desentralisasi, ya, atau juga pola anggaran itu sendiri yang bersifat Bapak Ibu ya, yang bersifat bottom up, gitu kan, ya, karena dia bottom up maka pihak top manajemen, gitu kan, itu memberikan keluasan atau juga memberikan kewenangan, gitu ya, pada level yang paling rendah, ya, untuk berpartisipasi dalam pelaporan atau juga penganggaran, ya, sekalipun, gitu ya. Dan kemudian juga di sini adalah pada level manajer, gitu ya. Manajer itu akan lebih fleksibel, ya, atau juga pada level pada level operasional itu akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah pengalamannya, gitu kan, atau juga lebih leluasa, gitu kan, menjalankan organisasi. Nah, jadi di sini lower level manager gain experience, itu yang kedua ya. Lantas yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dalam hal pengambilan keputusan, gitu ya, di mana lebih fleksibel, lebih puas, gitu kan, lebih punya otoritas, ya kan, di level bawahannya dalam menjalankan organisasi, gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah dari level pengambilan keputusan informasi lebih baik, kan, gitu ya. Jadi kalau desentralisasi dilakukan, maka yang mengetahui permasalahan di level bawah itu adalah bawahan, gitu ya. Sehingga ketika itu selesai, ya ketika itu dijalankan, maka pengambilan keputusannya lebih baik, gitu ya, karena berdasarkan pada permasalahan yang ada, ya, lebih mengetahui masalah, kira-kira demikian ya. Yang kelima itu adalah meningkatnya kemampuan untuk evaluasi manajer, ya karena laporan disusun dari bawah, maka manajer bawahan lebih mengetahui, gitu ya, lebih apalah ya, lebih memiliki informasi yang lebih banyak dibanding level atasnya. Ya, misalkan di level cabang atau juga di level induk perusahaan, ya. Tentu saja di level cabang lebih mengetahui, ya, manajer cabang lebih mengetahui dibanding dengan manajer pusat, tentu saja. Nah, ini merupakan menunjuk bahwasanya evaluasi manajer itu lebih meningkat ya dalam mengevaluasi. Nah, kira-kira demikian ya. Kemudian kalau ketidakunggulannya apa atau ketidak benefitnya atau boleh dikatakan kelemahannya, gitu ya. Nah, kelemahannya di sini ada 4, gitu ya. Yang pertama adalah maybe lack coordination among autonomous manager, ya. Jadi di sini adanya koordinasi yang jelek, ya, koordinasi yang tidak memadai, gitu ya, antara para manajer yang punya otorisasi. Nah, di sini ya karena manajer bawahan itu punya keluasan, ya, kewenangan yang penuh, ya, di atas bawahnya, maka di level atasnya ya terjadi miskomunikasi, ya, atau juga miscoordination, gitu ya, atau juga lack of coordination, ya, antar manajer sesama manajer, ya, karena kewenangannya penuh, masing-masing manajer punya otoritas penuh, gitu ya. Lantas yang kedua itu adalah lower level manager may be decision without saying the big picture. Ya, artinya di sini pada manajer yang lebih bawah dalam pengambilan keputusannya itu tidak mengetahui di atasnya itu gimana. Ya, artinya tidak mengetahui gambaran gambaran secara menyeluruh itu apa. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah manajer yang bawahan, ya, lower manager itu berkaitan dengan tujuan, ya, itu tidak dapat
mengetahui ya secara penuh apa sih tujuan secara globalnya, gitu kan? Karena dia bekerja di level bawah, ya, sehingga misi yang di atas nggak tahu, gitu ya. Maka di situ manajer tingkat bawah itu tidak punya pengetahuan yang cukup, ya. Lantas yang keempat ya, itu adalah maybe difficult, ya, artinya sangat sulit, ya, melakukan inovasi ide ya terkait dengan organisasi. Kenapa? Ya karena hanya terbatas pada yang di bawah, ya kan, pada skop yang lebih luas nggak bisa dia. Ya, jadi hanya yang sekedar di bawahnya saja yang bisa diapakan ya, memiliki inovasi yang memadai. Ide-ide tertuang, gitu kan, inovasi yang ada pada organisasi hanya sebatas unitnya saja ya. Pada level yang lebih tinggi tidak bisa. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalam desentralisasi ciri khasnya apa? Ya, adanya pelaporan segmen. Jadi yang dikatakan segmen di sini itu adalah bagian dari suatu aktivitas dari suatu organisasi di mana manajer ya kan itu punya kedudukan menyajikan yang namanya biaya, ya kan, yang namanya pendapatan, yang namanya data laba dari segmennya, kan gitu ya. Nah, jadi itulah yang namanya laba segmen, gitu ya. Jadi situ dari suatu toko individual, ya, dari suatu wilayah, ya, dari suatu jasa layanannya, gitu ya, maka punya keluasan disusun yang meliputi cost, revenue, and profit. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi bicara karena adanya keluasan, maka investasi yang berkaitan dengan pusat pertanggungjawaban biaya-biaya tersebut, maka dikenal yang namanya cost center. Apa sih itu cost center? Ya, jadi yang namanya cost center, Bapak Ibu, itu adalah suatu segmen di mana manajer punya hak kendali, ya, punya hak kendali atas apa? Atas biaya saja, gitu ya. Sajanya kita garis bawahi. Akan tetapi tidak punya kewenangan atas ya mengelola pendapatan, apalagi pusat investasi. Jadi hanya sekedar apa? Kewenangannya biaya. Ya artinya hanya sekedar pengeluaran, tapi pendapatan tidak bisa. Nah, kenapa bisa dipisahkan? Ya karena adanya kewenangan yang terbatas, kan, otorisasi yang terbatas tadi, kan gitu. Nah, jadi itu dinamakan dengan pusat biaya. Misalnya apa pusat biaya ini? Ya pusat biayanya hanya berkaitan dengan pembayaran, ya. Di luar pembayaran tidak bisa. Itu namanya cost center, ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu adalah profit center. Nah, jadi beda ya antara profit center dengan revenue center itu beda. Bedanya di mana sih? Ya kalau dia profit center, penyajian di mana manajer melaporkan laporan segmennya ini hanya mencakup biaya dan pendapatan, ya kan? Tetapi tidak bisa investasi. Nah, jadi bicara hal ini adalah revenue and cost. Kalau revenue itu apa? Sales, ya, interest atau others. Sedangkan cost itu apa? Manufacturing cost, ya kan, commission, salaries other. Hanya dua itu. Ya, artinya hanya lingkupnya revenue dengan cost. Itulah yang namanya profit center. Nah, jadi mengelola itu dia. Kemudian adalah investment center. Nah, jadi yang dikatakan investment center ini apa? Nah, manajer yang punya hak kendali. Hak kendalinya berupa apa? Kegiatan ya yang meliputi kegiatan investasi, artinya mengoperasikan aset. Nah, atas aset-aset yang ada, dia bertanggung jawab mengelola, menghandle, kemudian juga memasarkan, kemudian juga menggunakan dari aset. Sedangkan cost gimana? Sedangkan revenue bagaimana? Ya, jadi dari revenue di sini tidak ada kewenangannya, ya. Nah itu. Nah, jadi bicara pusat-pusat pertanggungjawaban ini disebut dengan responsibility center, ya. Jadi responsibility center itu ada yang memiliki responsibility atas cost, gitu kan. Ada yang memiliki responsibility atas profit. Kemudian ada yang memiliki responsibility atas investment, gitu ya. Nah, jadi baik cost, profit maupun juga investment center di sini, inilah yang namanya pusat pertanggungjawaban, ya. Ya, pusat pertanggungjawaban itulah. Nah, jadi cukup paham ya yang namanya pusat pertanggungjawaban itu apa, ya. Nah, jadi di level pertanggungjawabannya, maka pusat pertanggungjawaban itu masing-masing punya kewenangan dan punya tanggung jawab, ya. Dan
terkait dengan masalah cost, gitu kan, maka cost itu sendiri ada yang bisa ditelusuri, ya kan, dan juga ada yang tidak bisa ditelusuri, ya. Maka di sini disebut dengan ada traceable, ada yang commonable. Nah, jadi yang dengan kata lain, kalau dia fixed cost udah bisa kan ditelusuri, ya berkaitan dengan fixed cost, ya yang timbul yang berkaitan dengan segmen pelaporan. Nah, misalnya apa? Ya misalnya biaya gaji tadi, gitu kan. Dia hanya bisa menentukan itu karyawan 5, ya gaji bulanan 5 juta atau 10 juta gitu kan, maka itu semuanya dikatakan traceable gitu ya. Sedangkan yang tidak bisa dialokasikan bagaimana? Ya non-allocated common cost. Nah, yang berkaitan dengan suatu segmen ya di mana masing-masing dari segmen tersebut harus ada yang dikeluarkan ya atau harus ada yang dieliminasi gitu kan. Jadi nggak bisa ditelusuri secara langsung, not traceable ya, atau juga common ya. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi traceable fixed cost gitu ya. Jadi traceable fixed cost itu bisa diketahui ya dari segmen-segmen tersebut ya. Jadi dari segmen tersebut ada yang dalam hal ini per divisi gitu maknanya ya. Jadi division man atau juga division manager. Nah, jadi di sini division man atau juga division manager yang bisa ditelusuri mana? Ya, lebih bisa ditelusuri adalah division man gitu ya dibanding dengan division manager. Nah, sedangkan common cost ya biaya bersama ya istilahnya ya. Jadi apa itu biaya bersama? Nah, kalau dia biaya bersama itu timbul disebabkan karena ya secara keseluruhan dari suatu operasi perusahaan itu tidak memiliki laporan segmen secara nyata. Nah, jadi itu dikatakan dengan biaya bersama. Misalnya apa biaya bersama nih kalau kita contohkan common cost ini? Biaya asuransi gitu kan. Nah, kalau dia biaya asuransi itu kan nggak bisa ditelusuri kan. Ya, nggak bisa ditelusuri, misalkan asuransi kebakaran. Ya, kita nggak tahu ya gedung mana yang pertanggungannya lebih dominan gitu kan. Misalkan premi dibayarkan misalnya 10 juta. Ya, tapi seluruh area ya kan, dari seluruh area itu kira-kira mana yang punya resiko yang tinggi, mana punya resiko yang lebih rendah. Nah, itu tidak ada perkiraan demikian ya. Tapi yang penting adalah per premi dia. Jadi bukan per unit ya, atau juga per divisi atau juga per gedung gitu ya. Jadi keseluruhan gedung misalnya, yang itu disebut dengan common cost, sehingga biaya asuransi itu dikategorikan bukan variable cost gitu ya, tetapi yang namanya adalah fixed cost ya, sehingga bisa digunakan, bisa dialokasikan biaya tersebut secara menyeluruh. Itulah disebut dengan common cost ya. Dan laporan segmen tersebut ya, ini kita contohin lah ya, dalam perusahaan Weber Incorporation Division. Jadi perusahaan itu punya 2 divisi, yaitu divisi Computer Division dan juga Television Division gitu ya. Jadi antara divisi komputer dan dengan divisi televisi gitu ya, itu apa ya, punya satu pos income statement gitu kan, tanpa dibedakan. Nah, pada level pada level segmen pelaporannya, nah itu ditunjukkan segmen komputer maupun juga segmen television itu menjadi satu sales. Nah, itu ya. Jadi satu sales, satu variable cost, kemudian satu fixed cost, nah dan juga traceable cost. Nah, jadi situ masing-masing harga cost of goods sold consist ya variable manufacturing cost ya, dan fixed cost variable cost listed in separate section. Nah, ini dikatakan dengan apa ya, level segmen pelaporan ya. Dan level segmen pelaporan tersebut itu menggunakan formatnya ya. Formatnya adalah sales dikurang variable cost dikurang other variable cost, itulah dapatnya contribution margin CM ya. Jadi CM itu adalah sales dikurang dengan variable cost ya. Tapi ketika sales dikurangkan dengan cost of good production, itu disebut dengan gross profit ya, atau juga gross margin gitu ya. Nah, jadi beda ya. Yang mana namanya contribution margin, yang mana dikatakan dengan gross profit. Beda kan? Ya, gross profit dengan gross margin itu beda. Jadi segmen marginnya di sini terlihat ya,
Nah, television contribution to profit. Ya, jadi bagaimana kontribusi televisi berkontribusi terhadap laba secara menyeluruh. Ya, jadi situ television division itu memiliki divisi marginnya 60.000. Ya. Nah, sedangkan komputer division gitu ya. Ya, computer division mas ada tersendiri juga. Nah, itu ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Ya, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi level segmentasi pelaporan itu menunjukkan divisi televisi di dalam Weber ini gitu kan, itu memiliki kontribusi 60 ya dibanding dengan divisi komputer. Jadi divisi televisi yang berperan besar gitu ya terhadap kontribusinya terhadap laba bersama ya atau juga division margin dari dari Weber company ya. Sedangkan komputer itu lebih rendah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan inilah kita lihat ya bagaimana biaya bersama ya yang harus dialokasikan ya kepada kedua divisi tersebut ya di mana biaya tersebut itu menghasilkan sisa dari divisi yang tereliminasi. Nah, jadi dengan demikian kita lihat ya bagaimana nih common cost-nya 25.000 ya jadi 100.000 dikurangi 25.000. Kenapa? Ya 25.000 ini nggak bisa dibedakan ya mana televisi mana komputer ya sehingga itu disebut dengan biaya bersama dan mengurangi dari laba konsolidasi. Nah, jadi laba konsolidasi menjadi net operating income ya setelah dikurangi yang namanya common cost ya biaya bersama itu tadi ya. Lantas kita lihatlah ya ini yang namanya common cost ya jadi suatu fixed cost ya. Jadi suatu fixed cost yang bisa ditelusuri ya traceable. Ditelusuri kemana? Ya ke laporan ke laporan keuangannya itulah dikatakan dengan common cost ya. Ya, jadi common cost itu sebagai berikut ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana divisi televisi juga punya dua lini produk. Ya, lini produknya apa? Lini produk regular dan juga lini produk big screen. Ya, jadi kalau dia televisi itu kan kita mau kalau televisi dalam bentuk tabung udah nggak zamannya lagi gitu kan. Sekarang kan orang televisi itu layar datar kan gitu kan. Layar datar atau juga yang layarnya besar big screen. Nah, itu yang produk televisi sekarang ini ya. Jadi kalau televisi biasa yang cembung gitu kan udah enggan orang mau belinya. Nah, kalau dia televisinya big screen ya, itu ada penjualan di luar negeri dan ada penjualan di domestik gitu ya. Dari penjualan itu jadinya satu semua. Jadi satu semua gitu kan. Kenapa? Jadi satu semua ya. Jadi sales gitu kan. Sales dari divisi televisi gitu ya. Nah, divisi televisi inilah dalam hal ini memiliki yang namanya traceable cost ya dan common cost. Nah, kalau kita lihat dari divisi televisi itu berapa sih salesnya ya kan? Nah, jadi dari salesnya udah jelas gitu kan. Udah jelas pasti 300.000. Ya variable cost-nya udah pasti 145 gitu kan. 150. Nah, sehingga informasi tersebut disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, inilah dia. Jadi tadi salesnya 300, variable cost-nya 150, ya kemudian CM ya atau juga contribution margin-nya 150, ya kemudian juga traceable fixed cost-nya 80, ya sedangkan common cost-nya 10.000 gitu ya. Nah, jadi 10.000 itu nggak bisa ditelusuri ya kan, apakah regular atau juga big screen kita nggak tahu itu apa. Ya misalnya asuransi gitu kan, asuransi nggak bisa ditelusuri mana yang lebih dominan gitu ya. Dan laba per divisinya akhirnya 60. Jadi untuk khusus divisi saja, divisi televisi aja menghasilkan laba ya sebanyak 60.000.
11 ya. Dan penelusuran biaya ya terhadap dari division terhadap common cost tadi gitu ya, 10.000 tadi. Nah, itulah menghasilkan laba sebanyak 60.000. Jadi 90.000 gitu ya. Itu adalah biaya yang bisa ditelusuri secara langsung. 60.000 10.000 tidak bisa ya. Nah, itu pengertiannya. Ya, kemudian juga ini lagi hujan lebat ya. Takut juga ini tersambar petir. Ya, jadi yang namanya traceable cost itu bisa ditelusuri ya. Ya bisa ditelusuri, sedangkan yang tidak bisa ditelusuri namanya common cost ya, 10.000 tadi ya. Jadi sisa 10.000 itu cannot be traced. Nah, itu ya. Cannot be traced apakah dia regular atau juga big screen gitu ya. Either the regular or big screen product lines ya. Nah, kalau yang namanya either itu kan dia apakah ya? Apakah regular di antara dua pilihan gitu kan? Either neither. Nah, kemudian juga segmen margin. Jadi segmen margin sini adalah disebut dengan base GEGU. Ya, base GEGU ini artinya apa? Ya, artinya margin itu kan bicaranya kita sesudah sales dikurangi dengan biaya, gitu kan? Itu namanya margin. Nah, jadi kalau saya menjual produk misalnya kan, berapa? Misalkan saya jual nasi, gitu kan? Nah, berapa margin keuntungan? Nah, kalau bicara margin, maka saya hasil penjualan kedai nasi dikurangi dengan bahan bakunya, gitu kan? Saya beli ikan, ya kan? Saya beli telur, saya beli kelapa, gitu kan? Nah, saya beli beras, dikurangkan itu ya namanya margin, ya. Jadi bicara margin di situ adalah bicara apa ya? Bicara profitabilitas, tapi pasti kotor, gitu ya. Nah, inilah dikatakan segmen namanya, ya. Nah, jadi menunjukkan masalahnya di mana sih? Ya, masalahnya adalah ya yang berkaitan dengan omission of the cost ya, the assignment process. Nah, jadi kita menandai mana prosesnya dan juga menandai pada segmen itu biaya itu adalah biaya common cost. Nggak tahu kita, gitu kan? Itu permasalahannya ya, karena bicara segmen profit itu adalah laba kotor, gitu ya. Jadi kita nggak bisa telusuri itu ke mana ya. Jadi bisa kita telusuri ya, apakah dia marketing, apakah distribution ya, apakah customer service ya, apakah manufacturing gitu kan, apakah product design. Nah, itu semuanya rantai nilainya ya. Dan oke ya, dan juga pengalokasiannya juga kalau mau dialokasikan bisa aja gitu kan. Tetapi kebijakan gitu ya, atau juga disebut dengan arbitrase. Nah, kan? Jadi kita arbitrase itu adalah proporsionalnya ya. Jadi mau dibagikan biaya kos itu dengan per segmennya bisa-bisa aja, sah-sah aja ya. Tapi sifatnya pendekatan arbitrase. Tetapi bukan proses ini ya, proses pengalokasian berdasarkan pada proporsional. Beda ya. Arbitrase dengan proporsional itu tidak sama. Gitu, ya. Nah, jadi bicara pengalokasian itu ya kita contohin sebagai berikut ya, bagaimana profit 44.000 tersebut gitu ya, terkait dengan common cost-nya 200.000 gitu kan. Maka kita lihat contoh sebagai berikut ya. Jadi common cost-nya 200.000 itu bisa nggak dieliminasi dalam satu bar? Nah, jadi jawabnya adalah tidak ya. Jadi common cost itu cannot be eliminated ya. Jadi nggak bisa diskualifikasi ya, atau juga nggak bisa di drop kepada salah satu segmen. Nah, ini yang namanya common cost ya. Ya, bagaimana ya common cost tersebut ya jika 200.000 ya dalam hal ini going out gitu ya, artinya dikeluarin aja gimana dalam satu bisnis? Jawabnya bisa yang mana? Ya, jadi all of it gitu ya. Jadi common cost itu can be eliminated ya. Jadi bisa aja dikeluarkan jika seluruh segmen itu
apa ya, sepakat ya, artinya support ya, support terhadap untuk mengeliminasinya. Ya artinya apa? Common cost itu memang sifatnya arbitrase, gitu kan? Tapi kalau mau dikeluarkan juga bisa-bisa aja. Nah, jadi bisa-bisa ya, dengan maknanya adalah bisa berdasarkan kesepakatan. Nah, itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, jadi biasanya kalau di dalam pengambilan keputusan, Bapak Ibu sebagai seorang manajer gitu kan. Nah, jadi ini laporan segmen ini perlu. Ya, laporan ini segmen ini perlu disebabkan karena apa? Ya, kita mau mengevaluasi per kinerja ya, per segmen produk ya, per penjualan ya kan, berdasarkan pada evaluasi yang secara menyeluruh dianggap fair ya, sehingga yang bawahan itu merasa adil gitu kan, merasa adil, bisa evaluasi kinerjanya secara apa gitu ya, berdasarkan fair ya, jadi nggak ada berdasarkan tendensi. Jadi bicara prestasi, maka bicara prestasinya kita harus menilainya berdasarkan kadar kinerja segmen. Nah, ini tujuan dari topik kita ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk itu kita harus mengetahui ya kelompok-kelompok biaya, mana yang dikatakan dengan variable cost gitu kan, mana yang dikatakan dengan carbon cost. Nah, itu harus kita ketahui. Nah, itu ya. Baiklah, berikutnya yang penting lagi yang perlu kita sampaikan di sini. Nah, kalau mau dialokasikan gitu kan. Nah, ini bisa dialokasikan sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita mau alokasikan common cost 200.000, ya bisa-bisa aja, gitu kan. Divisi bar dengan divisi restoran. Dianggap restoran yang lebih besar. Nah, jadi dampaknya apa? Ya dampaknya secara divisi untung gitu kan. Tetapi kalau subdivisi ada yang rugi. Nah, itu ya. Ada yang rugi. Contohnya divisi bar itu kan, dia nggak laba. Nah, artinya apa? Manajer bar akan kecil hati kan gitu kan, dibandingkan manajer divisinya tidak ada memberikan sumbangan ya secara keseluruhan terhadap divisi bisnis Henglan Lexor ini gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan? Ya divisi bar tentu saja harus ada strategi ya peningkatan penjualannya, atau juga strategi mengurangi variable cost. Nah, itu atau tapi yang jelas ya meningkatkan penjualan lah ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, kemudian kita lihat bagaimana formula ya. Formula bicara untung rugi. Nah, jadi kita bicara di sini adalah perspektifnya perspektif pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan itu? Ya, pemangku kepentingan itu adalah si kreditur ya, atau juga si pemegang saham. Nah, pemegang saham dia kan tidak akan mau sia-sia menginvestasikan dananya, apalagi mau nambah dana gitu kan. Tetapi belum jelas berapa return yang diperolehnya. Maka untuk mengukur itu namanya ROI, Bapak Ibu ya. Jadi ROI itu formulanya apa sih? Formulanya adalah net operating income. Ya, net operating income dibagi average operating asset. Nah, jadi dibagi dengan aset rata-rata gitu ya. Jadi total aset tahun ini misalnya 1 juta. Aset tahun lalu 900, berarti 1 juta kurang 900 bagi 2. Berarti berapa? 950 gitu kan. Sedangkan laba bersihnya berapa? Misalkan 2 juta. Jadi 2 juta dibagi dengan 950 berarti 1 koma. Nah, 1 koma berarti ROI-nya kalau saya sebagai pemberi pinjaman maka saya tertarik ini. Ya, tertarik saya menginvestasikan. Kenapa? Lah, udah jelas laba dan tingkat pengembalian saya 1 koma. Ya, itu artinya efektif ya, efektif dalam pemanfaatan aset. Nah, itu ukurannya ya, namanya ukuran ROI formula ya, Bapak. Nah, ini kalau cara ngitungnya nih. Ya, jadi cara menghitungnya ROI formula itu ini harus ada kita data laba bersih ya. Net operating income ya, kemudian average operating asset, kemudian sales. Maka ROI-nya sebesar ini. Ya, cukup jelas. Jadi ROI-nya 15%. Kalau ROI-nya negatif gimana? Ya kalau ROI-nya negatif bisa, gitu kan? Dari mana?
bukan net operating income, tetapi net loss, rugi kan gitu ya. Kalau udah rugi, maka udah pasti ROI-nya negatif. Kalau udah negatif, maka si pemberi pinjaman bisa-bisa menghentikan pinjaman, malah bisa menghentikan operasi usaha, gitu kan. Jadi titik penghentian operasi usaha apabila udah rugi. Nah, makanya hindari selalu kerugian. Ya, kerugian itu nggak bagus ya dari sudut pandang pemangku kepentingan ya, Bapak Ibu ya. Nah, itulah ya. Nah, ini hitung-hitungan lainnya, menghitung margin, ya, menghitung ROI. Nah, itu cara hitung-hitungannya. Jadi, untuk mengendalikan tingkat pengembalian ini apa caranya? Mau nggak mau kita harus meningkatkan penjualan, gitu kan? Mau tidak mau kita harus menekan biaya, ya. Kemudian juga mau tidak mau kita harus menurunkan jumlah aset, semuanya sewa. Ya, makanya sekarang banyak perusahaan sewa selalu gitu kan. Gedungnya sewa, kendaraannya sewa, gitu kan. Jarang yang dimiliki, gitu kan. Rugi, ya kan? Kenapa? Dampaknya ke ROI, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dampaknya ke ROI itu manajer itu dianggap tidak punya kinerja, ya, kalau sudah ROI-nya rendah, gitu ya. Kira-kira demikian. Baik, berikutnya adalah bagaimana mengendalikan. Jadi beda ya, Bapak Ibu, antara ROI dengan rate of return. Apa itu rate of return? Kalau ROI tadi adalah return on investment. Jadi dari suatu investasinya, berapa efektivitas pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba, itu ROI. Tapi kalau rate of return, berarti bicara tingkat pengembalian. Jadi kalau saya punya modal 1 miliar, gitu kan, dalam jangka waktu 5 tahun, gitu kan, nah, berapa sih persentase modal saya itu bisa kembali per tahunnya? Itu adalah rate of return. Nah, itu ya. Beda Bapak Ibu ya antara ROI dengan rate of return. Rate of return itu adalah bicara rate ya, bicara persentase ya, persentase pengembalian. Kalau 1 tahun, kalau saya punya uang 1 miliar gitu kan, sementara saya dikembalikan dalam bentuk 15% dijanjikan. Ya berarti kalau dia 15% berarti berapa tahun? Ya berarti 5 tahun setengah. Ya 5 tahun setengah kembali. Nah, jadi kalau saya sendiri nilainya lama nggak? Ya kalau saya sendiri hitung-hitungan, saya simpan uang di bank 1 miliar udah dapat berapa saya gitu kan? Dibanding saya investasi ke perusahaan gitu kan, ke bentuk usaha dengan tingkat pengembalian 15% tadi. Nah, tentu saja saya berpikir secara rasional gitu kan, apabila itu adalah seorang investor ya Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya itulah ya, Regal Manager itu dia dapat meningkatkan penjualan 600.000 dengan meningkatkan laba operasinya 42.000 ya. Jadi hitunglah ROI-nya. Jadi ROI-nya itu adalah 24%. Nah, jadi itu ya, 24%. Jadi 24% itu tinggi itu. Nah, tapi kalau dia ROI-nya negatif pun bisa juga ya, lebih rendah ya Bapak Ibu. Nah, jadi begitu juga ya, ROI itu pun juga Bapak Ibu punya kelemahan ya. Kelemahannya di mana? Ya, kelemahannya kita in the absence of the balance scorecard, management might not know ya to increase manager inherent many common commitment costs ya, over they have control manager evaluate on ROI ya. Nah, jadi di situ kira nggak bisa dievaluasi ya, dari skor mana dia bisa meningkat. Nah, dari skor mana nggak bisa meningkat ya, itu salah satu kelemahan dari ROI ya, Pak Ibu ya. Nah, itulah ya. Banyak lagi ukurannya. Ukurannya lainnya apa? Residual income. Nah, jadi residual income itu kita ingin mengetahui berapakah sisa ya residual. Nah, jadi untuk mengetahui sisa residual itu harus kita tentukan dalam bentuk persentase dari ROI tadi. Jadi operating asetnya 100, ya rate of return-nya 20%, ya maka income-nya 20.000. Nah, itu namanya residual income-nya ya. Oke ya. Pokoknya soal ya. Ya. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi di situ
bisa kita simpulkan ya bahwasanya untuk mengukur kinerja segmen maka diperlukan yang namanya pelaporan segmen, gitu ya. Jadi bicara pelaporan segmen itu ada hal penting yang perlu kita lihat, yaitu yang namanya common cost, gitu ya. Di mana common cost itu tidak bisa diidentifikasi secara langsung ya, not traceable, dan jika pun bisa diidentifikasi secara langsung dan didistribusikan secara merata terhadap proporsional per subdivisi, maka harus dilakukan dengan pendekatan yang namanya pendekatan arbitrase, gitu ya. Jadi nggak bisa secara accounting, tetapi secara arbitrase bisa, ya. Lantas juga mau mengukur kinerja per subdivisi, apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah dengan cara mengukurnya dengan pendekatan ROI satu, ya, return on investment. Ya, return on investment dari mana didapatkan? Dari operating revenue, ya, operating profit, ya, dibagi dengan average asset. Itu satu. Yang kedua, bisa diukur dengan rate of return. Nah, jadi dengan rate of return bagaimana? Ya, bisa diukur dengan cara persentase pengembalian dari suatu investasi. Nah, itu cara ngukurnya. Jadi kalau makin tinggi persentase rate of return, maka kinerja manajer divisinya bagus, ya. Jadi bisa dianggap berprestasi. Kemudian adalah residual income. Nah, jadi residual income syaratnya terlebih dahulu kita mengetahui yang namanya ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya rate of return. Nah, jadi persentase rate of return dikalikan dengan operating income, itulah yang namanya residual income ya. Nah, jadi makin besar residual income, maka semakin besar kinerja prestasi seorang manajer divisi ya. Nah, itulah caranya kita mengukur kinerja ya terkait dengan kinerja divisi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi, silakan. Atau pengalamannya, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di malam hari ini. Untuk itu boleh di absen, ya di print screen apa kehadirannya, dan nantinya videonya saya bagikan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Baiklah, hujan lebat juga, kita nggak bagus juga online ya kan di tengah hujan lebat, nanti tersambar petir. Itulah ya, lebih dan kurang saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat ya. Boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.